Tuan David. Oke, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. David. Saya muter-muter datang ke tempat yang kemarin, tempat pembuangan yang berbau bangkai, tidak ada di sana. Ternyata di sini. Ya, saya di sini Tuan David. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih aroma bangkainya masih mengikuti saya. Bagaimana? Apakah penelitian itu membuahkan hasil Tuan David? Nah, saya datang untuk melaporkan tugas yang kau berikan, meneliti bangkai. Ya. Sesuai permintaanmu, saya sudah teliti. Bagaimana menurut Tuan David mengenai bangkai itu? Seperti ini. Setelah saya membawa bangkai itu ke tempat laboratorium saya langsung bekerja sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Dan ternyata saya teliti darah dari bangkai itu mengandung cairan DNA dari Asupanti. Tapi sudah, apa yang menjadi kecurigaan saya Ya, sudah terjawab sudah malam hari ini. ya benar. Saya teliti satu persatu tidak ada yang kelewatan. Ternyata benar, ada cairan dari Asupanti. Nah, saya teliti lebih dalam. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ternyata cairan itu mengandung mikroorganisme yang sangat luar biasa. Kau tahu luar biasa dari mana? Apa itu Tuan David? Seperti ini. Mikroorganisme yang terkandung di dalam cairan itu beda dengan mikroorganisme yang lain. Kekuatannya satu mikroorganisme bisa mengangkat atau kekuatannya setara dengan ratusan untuk mengangkat dirinya sendiri. Kau bisa bayangkan. Maksudnya gimana Tuan David? Seperti ini. Kau bisa bayangkan seekor gajah itu bisa mengangkat tubuhnya 4 kali lipat. Oh ya. Ya, semut itu bisa mengangkat dirinya 10 kali lipat dari Beban dirinya. Sedangkan mikroorganisme itu bisa ratusan. Oh, Kekuatannya luar biasa. Dan ketika saya teliti, itu ada miliaran mikroorganisme dalam satu bangkai. Kau bisa bayangkan? Miliaran Tuan David. Iya. Cairan itu bernama Racopati. Mikroorganisme Racopati. Nah itu manfaatnya buat apa itu Tuan David? Mikroorganisme itu bila mana disuntikkan ke dalam suatu hewan atau tubuh manusia, itu akan berjalan langsung memperkuat ligmen-ligmen yang ada di dalam persendian seluruh tubuh dari hewan ataupun makhluk yang disuntikkan cairan itu. Lalu untuk apa cairan itu sebenarnya disuntikkan? Nah, jika mereka berhasil menyuntikkan cairan itu dan badan ataupun seluruh badan bisa adaptasi dengan adanya mikroorganisme yang masuk, itu sangat berkemungkinan siapapun yang terkena cairan itu dan bisa beradaptasi, itu bisa ribuan kali lipat kekuatan dari biasanya. Karena dibantu oleh mikroorganisme itu. Tapi kenapa makhluk itu sampai mati? Hewan itu sampai mati. Itu karena seperti ini. Sesuatu ligmen ketika menerima benda asing itu tidak akan kuat, apalagi itu secara kekuatan sangat dahsyat. Oh. Sama saja badanmu ketika dikasih makan sesuatu yang berisi berlebihan pasti akan menolak dan kau akan sekarat. Muntah ya. Muntah pasti. Itu. Oh, itu yang menyebabkan hewan itu meninggal berarti? Iya, masuk mikroorganisme itu ke dalam ligmen-ligmen, semua saraf itu akan berdenyut, dan kaget adanya benda asing yang sangat kuat, semua saraf pasti akan rusak. Oh, iya. Meninggalnya karena rusaknya saraf. Rusaknya saraf. Tapi seperti ini, setelah saya mau menutup hasil dari penelitian, ternyata ada beberapa saraf yang masih berdenyut dan bergerak. Dari otot itu. Saya pikir itu adalah diakibatkan oleh mikroorganisme itu. Tapi walaupun sudah mati, Masih ada kehidupan. Iya, kayak kehidupan. Tapi saya pikir itu adalah, ini adalah kerja dari mikroorganisme. Tapi ya sudahlah, saya tidak pikirkan itu. Yang jelas, yang paling penting, ternyata kau memerintahkan saya untuk meneliti bangkai itu memang benar mengandung cairan yang sama cairan dari Asupanti. Jawabannya darah yang selama ini diinginkan oleh Asupanti berarti memang dimanfaatkan oleh Banteng. Betul. Begitu. Baiklah Tuan David, jika memang seperti itu kan sekarang sudah jelas. Ketika nanti si ratunya Asupanti, si anak meminta tabung darah itu, tinggal saya tunjukkan itu bisa kan. ya.
kan gampang buang. Ya.